Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak ustazah semua. Apa kabar hari ini? Ustazah harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita masih bab operasi hitung campuran. Nah, kita masuk materi mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengurutkan berbagai pecahan. Apa sih fungsinya kita belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan? Nah, untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, kita harus mengubah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubah menjadi bentuk yang Ananda anggap paling mudah. Nah, ini sering ada pada kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan contoh soal berikut. Urutkan bilangan 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75. Nah, kita perhatikan dulu angkanya. Cara pertama, kita mengubah semua pecahan ke bentuk desimal. 0,4. Untuk 0,4 ya, karena dia sudah berbentuk desimal, jadi tidak perlu kita ubah menjadi bentuk desimal. Kemudian 1/2. Nah, ini harus kita rubah ke bentuk desimal. Kemudian 25%, ini juga harus kita ubah ke bentuk desimal. 4/5 juga harus kita ubah ke bentuk desimal, dan 1,75 ini tidak perlu kita ubah ke bentuk desimal. Perhatikan untuk bilangan pecahan biasa, kita harus sudah hafal kalau 1/2 pecahan desimalnya atau nilainya sama dengan 0,5, 3/4 itu 0,75, 1/4 itu sama dengan 0,25, dan 1/5 sama dengan 0,2. Ini tidak akan berubah ya. Jadi ini sudah ada dalam ingatan kalian. Nah, kembali lagi ke soal. Perhatikan pecahan 1/1/2. Nah, 1/1/2 ini kita ubah dulu dia ke bentuk pecahan biasa menjadi 1 ditambah 0,5. Kenapa 1 ditambah 0,5? Karena 1/2 itu nilainya adalah 0,5. Maka 1 ditambah 0,5 hasilnya adalah 1,5. Kemudian pecahan 25%. Nah, 25% ini kita ubah ke pecahan biasa menjadi 25/100. 25/100 jika kita ubah ke pecahan desimal, dia menjadi 0,25. Kemudian pecahan yang selanjutnya adalah 4/5. 4/5 ini kita ubah ke pecahan desimal. Nah, caranya 4/5, perhatikan penyebut 5. Nah, penyebut 5 ini kita ubah ke per 10 agar lebih mudah. Maka kedua bilangan, yaitu bilangan penyebut dan pembilang, ini sama-sama kita kali 2. Maka 4 dikali 2, 5 dikali 2 menjadi 8/10. Karena sudah bentuk 8/10, kita ubah ke bentuk desimal maka menjadi 0,8. Nah, setelah dapat hasilnya, kita tentukan lagi berapa perubahannya. 0,4 ini perubahannya tetap menjadi 0,4. Kemudian 1/1/2 ke pecahan desimal menjadi 1,5. Yang ketiga, 25% kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,25. Kemudian 4/5 kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,8, dan 1,75 tetap menjadi 1,75. Nah, karena dalam soal ya tidak disebutkan mengurutkan ke pecahan dari yang terkecil atau yang terbesar, maka kita bisa ambil option
keduanya. Yang pertama, urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, kalau kita isi dari perubahannya atau kita menulis dari perubahannya, yaitu yang mengubah ke pecahan desimalnya menjadi 0,25, 0,4, 0,8, 1,5 dan 1,75. Namun jika kita mengurutkan dari pecahan yang semula atau pecahan pada soal, maka urutannya adalah 25%, 0,4, 4/5, 1/2, dan 1,75. Nah, sekarang jika urutan pecahan dari yang terbesar, maka kebalikannya dari yang tadi, yaitu kebalikan dari mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Maka kita buat di sini 1,75, kemudian 1,5, 0,8, 0,4 dan 0,25. Nah, kalau kita urutkan berdasarkan pecahan di awal, maka hasilnya adalah 1,75, 1/2, 4/5, 0,4 dan 25%. Namun biasanya kalau pada soal objektif yang ditentukan hasilnya adalah pecahan yang di awalnya, bukan perubahan pada mengubah pecahannya. Cara kedua yaitu pecahan diubah ke bentuk persen. Nah, 0,4 ini kita ubah ke bentuk persen, 1/2 juga kita ubah ke bentuk persen, kemudian 25% ini tidak perlu kita ubah karena dia sudah berbentuk persen, kemudian 4/5 dan 1,75 ini kita ubah ke bentuk persen. Untuk yang 0,4, nah 0,4 kita ubah ke bentuk biasa dulu atau ke pecahan biasa. Dia menjadi 4/10. Nah, kemudian 4/10 untuk menjadi per 100 itu sama-sama kita kalikan 10, baik penyebut dan pembilang. Maka 4 dikali 10 dan penyebutnya 10 dikali 10 sama dengan 40/100. Nah, jika sudah 4 bentuk per 100, maka tinggal kita bentuk ke dalam persen, yaitu menjadi 40%. Untuk 1/2 kita ubah ke pecahan biasa, berarti menjadi 3/2. Nah, 3/2 karena berpenyebut 2, untuk mengubah ke per 100, maka kita kali 50. Pembilang kita kali 50 dan penyebut kita kali 50. Maka 3 dikali 50 per 2 dikali 50 itu sama dengan 150/100. Maka hasilnya adalah 150%. 4/5. 4/5 karena berpenyebut 5 untuk mengubah ke bentuk pecahan per 100, maka penyebut dan pembilang sama-sama kita kali 20, maka hasilnya adalah 80/100. Karena sudah bentuk 80/100, hasilnya adalah 80%. Selanjutnya 1,75. Nah, 1,75 kalau kita ubah ke bentuk biasa, dia langsung akan berubah menjadi 175/100, sama dengan 175%. Kita lihat perubahannya 0,4 menjadi 40%, 1/2 menjadi 150%, kemudian 25% ini tetap menjadi 25%, 4/5 diubah menjadi 80%, dan kemudian 1,75 ini menjadi 175%. Nah, karena mengurutkan dari yang terkecil, maka kita cari yang terkecilnya, yaitu 25%, 40%, 80%, 150%, dan 175%. Nah, jika kita mengurutkan ke bentuk awalnya, itu menjadi 25%, 0,4, 4/5, 1/2, dan 1,75. Nah, urutan pecahan dari yang terbesar itu adalah 175%, 150%,
80%, 40%, dan 25%. Kalau berdasarkan soal di awal, itu menjadi 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, dan 25%. Contoh soal berikutnya berbentuk soal cerita. Bu Mita mempunyai tali kur yang akan dibuat tas. Tali yang berwarna hitam panjangnya 2,65 meter. Tali merah panjangnya 1/4/5 meter dan tali hijau panjangnya 2/3/4 meter. Urutkan warna tali tersebut dari yang terpendek. Nah, penyelesaiannya 2,65. Kita akan mengubah dia ke bentuk pecahan desimal, maka yang akan kita ubah adalah 1/4/5. 1/4/5 kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu menjadi 9/5. Kemudian untuk membuat menjadi pecahan desimal, kita ubah menjadi per 10 karena berpenyebut 5, maka 9 dikali 2 dan 5 dikali 2 hasilnya adalah 18/10 sama dengan 1,8. Kemudian 2/3/4. Nah, 2/3/4 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 11/4. Untuk mengubah ke pecahan desimal, kedua bilangan penyebut dan pembilangnya sama-sama kita kali 25. Maka 11 dikali 25 dan 4 dikali 25. Hasilnya adalah 275/100. Nah, pecahan desimalnya adalah 2,75. Nah, di awal tadi kita sudah dipelajari untuk mengingat bilangan seperti 3/4, 1/2, kemudian 1/5. Nah, untuk yang 3/4 tadi bentuk desimalnya adalah 0,75. Jadi jika 2/3/4 maka sama artinya 2 ditambah 0,75 sama dengan 2,75. Nah, dari sini kita lihat perubahan warna hitam, merah, dan hijau. Untuk hitam, karena dia nilainya sudah berbentuk pecahan desimal, hasilnya tetap 2,65. Untuk merah, 1/4/5 kita ubah ke pecahan desimal menjadi 1,8. Dan untuk hijau, 2/3/4 kita ubah menjadi pecahan desimalnya adalah 2,75. Nah, kita urutkan dulu dari yang terpendek. Yang terpendek 1,8, 2,65, dan 2,75. Jadi urutan tali dari yang paling pendek adalah merah, hitam, dan hijau. Setelah penjelasan tadi, untuk melatih pemahaman Ananda, di sini ada beberapa soal. Nah, ini boleh Ananda kerjakan hanya untuk melatih pemahaman saja ya. Dari 3 soal ini, jika sudah Ananda kerjakan dan Ananda ingin mengetahui hasil kebenarannya, boleh Ananda tanyakan kepada wali kelas atau guru yang mengampu pelajaran matematika. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk mengurutkan pecahan bilangan. Semoga Ananda paham. Nah, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan selamat untuk Ananda belajar semua. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.